Jadi dari cerita ibu itu, Lydia bunuh diri dengan menyayat urat nadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mama Gemoy, Ridho Lovers semuanya? Jadi ini program baru namanya Penis, itu artinya pengalaman mistis. Nah, cerita horor kali ini itu dari teman kita yang disamarkan namanya, anggap aja Kevin. Ini kejadian nyata 12 November 2005. Jadi ceritanya Kevin ini anak Jakarta. Karena ada pekerjaan yang mengharuskan dia ke kota Bandung, akhirnya dia ke kota Bandung. Memang pekerjaan dia itu nggak lama di kota Bandung, hanya seminggu atau 2 minggu. Jadi dia nyari kos-kosan yang lebih menghemat budget daripada hotel. Dia menemukan sebuah kos-kosan yang bisa dibilang agak bagus tapi murah. Awalnya Kevin ini kayak nggak curiga, nggak ada ngerasain apapun atau kejanggalan, karena kos-kosannya itu memang bentukannya biasa aja, nggak bangunan lama, nggak terawat. Singkat cerita, dia bayarlah di kos-kosan itu 2 minggu, berarti setengah harga dari 1 bulan. Terus tinggallah Kevin itu di kos-kosan itu. Singkat cerita, dia dapat kamar nomor 13. Ya mungkin bagi beberapa orang itu angka sial, karena tujuan Kevin ini ke Bandung untuk bekerja. Jadi dia nggak mikir apa-apa. 2 hari, 3 hari, semua berjalan lancar. Dan karena pekerjaannya dia ini yang mengharuskan dia pergi jam 2 malam atau sekitaran jam 1 atau jam 2 malam. Jadi dia akan berangkat kerja di sekitar jam 1 atau jam 2 malam. Di 1 malam mulailah kejadian aneh, kayak seperti ada yang ngetok pintu tapi nggak ada suara. Dia berpikiran positif, mungkin ya udahlah orang kamar sebelahnya jahil. Tapi selama dia tinggal di sana, memang dia nggak sempat ketemu dengan beberapa penghuni kos yang lain. Nah, di hari ke-5 atau ke-6 pastinya, kurang tahu, gue cuma ngebaca dari tulisan dia. Jadi waktu itu jam 2 malam dia harus pergi kerja. Dia mau naik mobil. Pas mau naik mobil, dia ngerasa kayak ada sosok wanita di belakang mobil dia. Waktu dia lihat, ternyata sosok itu nggak ada. Mungkin dia berpikir, oh, wah cuman halusinasi atau pohon yang mirip orang. Kini dia masuk mobil. Setelah dia masuk mobil, menyalakan mobil, yang awalnya dia nggak berpikiran aneh-aneh, tiba-tiba bulu kuduknya merinding. Dia ngerasa kayak, kok beda ya hawanya. Dia nyalain mobil, terus mata dia tertuju ke spion kanan yang dekat setir mobil. Dia turunin kaca. Dia ngelihat ke spion, itu ada bentukan lagi sosok perempuan. Pertama dia nggak yakin, akhirnya dia memastikan melihat lebih dekat, dan benar, itu ada perempuan begini di belakang dia dengan berbaju putih. Akhirnya dengan keberanian dia mastiin itu orang atau bukan. Dia ngelihat ke belakang dan nggak ada
satupun orang di belakang mobil dia. Kevin ketakutan. Dia naikkan kaca mobil, dia berpikir, ya udahlah, mungkin karena gua baru di sini, gua nggak mau ganggu, gua cabut aja. Memang perasaan dia emang udah nggak enak di atas mobil itu. Singkat cerita, keesokan harinya Kevin sempat ketemu dengan penjaga karena ingin membayarkan sisa bayar uang kos yang selama 2 minggu. Terus keesokan harinya Kevin ketemulah dengan salah satu warga yang rumahnya dekat dari kos-kosan itu. Nah, warga itu sempat bertanya, Mas Kevin baru ya di sini? Iya. Oh, dengan muka yang bertanya-tanya, akhirnya Kevin memberanikan diri. Ibu, saya mengalami hal keganjalan tadi malam. Itu saya ngelihat kayak ada sosok perempuan di belakang mobil saya pakai baju putih. Dan akhirnya si ibu ini ceritalah kalau kamar yang ditempatin oleh Kevin ini itu adalah kamar seorang cewek bernama Lydia. Nah, jadi Lydia ini kuliah di salah satu universitas di Bandung dan dia sudah hampir setahunan di kamar itu. Singkat cerita, tepat di tanggal 13 April 2004, Lydia ditemukan tidak bernyawa di kamarnya. Jadi dari cerita ibu itu, Lydia bunuh diri dengan menyayat urat nadinya. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata Lydia ini diputusin sama pacarnya, ditinggal nikah. Akhirnya semenjak itu kos-kosan itu terlihat sepi dan satu persatu penghuninya meninggalkan kos-kosan itu. Jadi Kevin setelah tahu cerita yang sebenarnya, kenapa kos-kosan yang semewah itu bisa berharga murah, akhirnya Kevin beres-beres barang dan pergi dari kos-kosan itu. Oke guys, jadi itu salah satu cerita yang dikirim oleh seseorang yang nggak mau disebut namanya. Jadi buat kalian kalau punya pengalaman mistis, kalian bisa DM nanti di Instagram di bawah ini. Kita akan menceritakan untuk kalian semua. Jadi dunia lain itu bukan yang nggak ada, memang ada. Kita selalu berdampingan. Jadi buat kalian tetaplah beribadah dan jaga sopan santun.